Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sakinatul Khalidiyah, NIM 2005-3008, dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama, di sini membahas tentang ruang lingkup dan pebidangan studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yakni dirasah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Ruang lingkup studi Islam. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika, dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Di dalam agama Islam, ada beberapa hal yang harus diterapkan. Yang pertama adalah akhlak atau ihsan, yakni akhlakul ihsan, akhlak yang baik. Ihsan dalam arti khusus sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Yang kedua, akidah. Yang dimaksud akidah adalah iman. Kata akidah mengandung beberapa arti, diantaranya adalah ikatan atau janji. Sedangkan secara terminologi adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, iman itu adalah suatu perkara yang mengokohkan antara kita dengan Allah. Yang ketiga adalah syariat, yakni syariat Islam. Syariat menurut bahasa artinya jalan. Syariat juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Syariat juga mempunyai arti sumber mata air yang dimaksudkan adalah untuk minum. Hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Ketiganya tersebut mempunyai hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Akidah, syariat, dan akhlak diwujudkan salah satu kesatuan dalam ajaran Islam. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dari dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh agama. Selanjutnya, pertumbuhan studi Islam di dunia. Sejarah pusat studi Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam perkembangan pesat, yang ditandai perkembangannya lembaga pendidikan Islam serta universitas Islam lainnya. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Fase kejayaan Islam. Kedatangan Muslim fase kedua ini dunia Barat, khususnya Eropa Barat, yang dilatar belakangi 2 alasan, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik. Pusat kajian Islam di Barat. Yang pertama, Islam dikenal di daerah ini pada tahun 1854. Yang kedua, Islam adalah bagian masa lalu Amerika. Selanjutnya, pusat kajian Islam dibagi menjadi 6 negara secara geografis wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, negara Indonesia.
Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan bahwa lembaga atau sistem pendidikan seperti pesantren, pendidikan langgar, biasanya ada anak-anak mengaji, ada TPQ, hingga pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan. Metode studi Islam. Pengertian metode dan metodologi Islam. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya sepanjang, hodus yang artinya jalan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Kegunaan memahami penelitian studi Islam. Islam mencakup semua aspek baik duniawi maupun ukhrawi, dan keduanya tidak boleh dipisahkan, sehingga kita butuh adanya metodologi untuk memudahkan dalam memahami keduanya. Metodologi memahami Islam. Metode dalam memahami Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Adapun metode-metode studi Islam adalah: 1. Metode diakronis, yang kedua metode sinkronik analitis, yang ketiga metode problem solving, yang keempat metode empiris, yang kelima metode deduktif, yang ketujuh metode induktif. Fungsi dari metode yaitu suatu cara untuk menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif dan utuh guna memandu perjalanan umat Islam dalam menghadapi dan menjawab permasalahan ajaran-ajaran keislaman yang variatif. Beberapa pendekatan studi Islam. Di dalam studi Islam itu ada beberapa pendekatan. Di antaranya adalah pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, dan pendekatan psikologis. Pengertian agama. Agama menurut bahasa Sangskreta. Agama berarti tidak kacau. Jadi jika ada agama Islam, itu tidak akan ada kekacauan. Karena Islam adalah damai. Dengan kata lain, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Konsep agama telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam dalam berbagai aktivitas kehidupannya, dari mulai masalah-masalah sederhana sampai masalah-masalah kompleks. Beliau telah menampilkan wujud Islam itu dalam sikap dan perilakunya dimanapun dan kapanpun. Beliau adalah orang yang paling utama dan sempurna dalam mengamalkan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Jadi, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik pemimpin. Hubungan agama dan manusia. Kondisi umat Islam dewasa ini semakin diperparah dengan merebaknya fenomena kehidupan yang dapat menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang moral atau degradasi nilai-nilai keimanannya. Agama sebagai petunjuk tata sosial. Pendidikan akhlak ini sangat penting karena menyangkut sikap dan perilaku yang mesti ditampilkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik personal maupun sosial. Selanjutnya membahas fenomena agama dengan manusia. Sebagai ahli teknologi mengatakan bahwa ketertarikan manusia kepada agama dan masalah ketuhanan adalah bersumber dari fitrahnya sendiri, yakni bersumber dari dirinya sendiri. Konsistensi keagamaan. Sikap konsisten seseorang
terhadap agamanya terletak pada pengakuan hati nuraninya terhadap agama yang dipeluknya. Konsistensi ini akan membekas pada seluruh aspek kehidupannya, membentuk sebuah pandangan hidup. Selanjutnya, membahas Islam sebagai sumber ajaran. Sistem pembekuan ajaran Islam adalah 1. Membekukan secara identik sumber dasar, pokok-pokok dan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang bertuah dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan. Agama Islam adalah agama yang memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya, memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam. Karakteristik ajaran agama di dalam Islam itu mempunyai ciri khas. Di antaranya adalah Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia. Islam merupakan agama untuk sepanjang zaman. Yang ketiga, Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Tidak ada yang lain. Ciri-ciri dimensi ajaran Islam. Ajaran Islam mempunyai ciri-ciri dimensi. 1. Akidah, kedua syariat, yang ketiga akhlak. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu berasal dari Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki beberapa nama, yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Mau'idah, Al-Hukm, Al-Hikmah, dan Asy-Syifa. Struktur pembagian Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa struktur. Ada surat, ada ayat, ada ruku, ada makiyah, ada madaniyah. Ada surat yang berbentuk makiyah, yakni diturunkan di Mekah, dan ada yang bersifat madaniyah, yakni itu diturunkan ketika Nabi di Madinah. Ada juz dan manzil, terus menurut ukuran surat. Macam-macam hadis, ada banyak macam-macam hadis. Di antaranya di sini adalah hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif atau hadis yang lemah, dan hadis maudhu. Macam-macam ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam. Di dalam Islam itu ada beberapa ijtihad, yaitu ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada mursalah, sudud zariyah, istishab, dan urf. Selanjutnya di sini membahas tentang metode mempelajari sumber ajaran Islam. Macam-macam metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir Al-Quran itu ada 4. Yang pertama metode ijmali, ada metode tahlili, ada metode muqarran, dan ada metode tafsir maudhu'i. Kitab-kitab yang diperlukan dalam kegiatan takhrij. Ada banyak kitab-kitab yang diperlukan. Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya di antaranya saja, yaitu Hidayah Al-Bari ila Tartibil Hadis Bukhari. Yang kedua kitab Miftahus Shahihain. Yang ketiga Al-Jami' As-Shaghir. Masih banyak yang lainnya. Metode takhrij hadis. Secara garis besar, mentakhrij hadis dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu metode takhrij hadis menurut lafaz pertama. Yang kedua, mentakhrij hadis menurut lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis. Yang ketiga, mencari hadis berdasarkan tema. Langkah-langkah praktis penelitian hadis. 1. Penelitian sanad dan rawinya hadis. Yang kedua, penelitian matan.
Selanjutnya di sini membahas aliran pemikiran dalam Islam. Yang A, teologi. Dalam teologi ada beberapa pembahasan, yaitu pengertian ilmu kalam, sejarah munculnya teologi. Yang ketiga, aliran-aliran teologi Islam dan metode ilmu-ilmu kalam. Kalam sendiri di sini dapat diartikan ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil, pikiran, dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Di masa Nabi belum ada namanya teologi, karena sumber penyelesaian masalah itu dihadapi oleh Nabi sendiri. Aliran teologi ada beberapa macam, di antaranya adalah Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Khawarij sendiri dapat diartikan golongan yang memisahkan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang B membahas tentang usul fikih. Di dalam sejarah perkembangan usul fikih dikenal 3 aliran yang berbeda. Yang pertama aliran Syafi'iyah, yang kedua aliran Hanafiyah, yang ketiga aliran Mutaakhirin. Kenapa dinamakan dengan aliran Syafi'iyah? Karena di sini tokoh yang menyusun adalah Imam Syafi'i dengan menggunakan sistem-sistemnya. Yang kedua kan tadi aliran Hanafiyah. Yang ketiga aliran Mutaakhirin. Aliran Mutaakhirin adalah aliran yang menggabungkan kedua sistem, yaitu antara aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Yang ketiga membahas tentang tasawuf. Tasawuf adalah suatu ilmu untuk mencapai pada hakikat yang sebenarnya. Juga dapat diartikan perjalanan pada garis zuhud, menjauhkan diri dari perhiasan hidup dengan segala bentuknya. Tasawuf itu adalah bermacam-macam ibadah, wirid, menahan lapar, berjaga-jaga pada sholat atau membaca wirid, sehingga akan lemahlah pada diri manusia itu unsur jasadnya dan semakin kuatlah unsur jiwa dan rohaninya. Tasawuf itu adalah menundukkan jasad jiwa dengan jalan yang disebut di muka sebagai usaha mencapai hakikat kesempurnaan jiwa dan mengenal zat ketuhanan dengan kesempurnaan. Sumber pokok ajaran Islam dengan jelas membuat landasan dari praktek tasawuf, yaitu di dalam Al-Quran. Orang-orang sufi berpegang kepada surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang berbalik atau murtad atau keluar dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan kamu yang Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya, bersikap rendah hati di kalangan orang-orang mukmin dan bersifat gagah perkasa terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad pada jalan Allah dan mereka tidak takut cercaan orang yang mencerca. Demikianlah Allah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas dan mengetahui. Yang kedua adalah dari hadis.
Model-model penelitian tasawuf itu ada dua, yaitu model Harun Nasution dan yang kedua model A.J. Arbery. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.